Kakak juga tetap ingat kan? Tentu dong, Mi. Oke lah, kita sama-sama ya.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita daripada Tuhan. Kami percaya semua adalah karena Tuhan yang berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Kami minta Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini supaya semua yang mengikuti ibadah boleh terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya.
kami sih? Capek gak teman-teman di rumah, capek gak? Masih tetap berdiri ya. Kita mau dengar Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan panggil, kita mau jawab apa? Jawab iya dong, Mi. Bukan jawab tidak kan? Bukan, Mi. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya. Dengar dia panggil nama saya. Coba dengarkan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengarkah? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Tahu juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, Sekali lagi. ya. Kita mau jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Kurang kuat di sekian dengar. Jawab ya, ya, ya. Tuhan yang dengar. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar dia panggil namamu. Juga dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya. 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 Ku jawab ya, Ya. Ya. Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Jawab dengan kita. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta kepada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sukacita penuh karena kita tahu Tuhan Yesus begitu cinta sama kita. Iya, Mi. Percaya kan? Percaya Kakak? dong, Mi. Nah, oke, semua boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan percaya ketika kita tidak melihat. Kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada
hanya kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu yang berkata, berbahagialah orang yang percaya namun dia belum melihat. Tuhan Yesus, berikan kepada setiap kami, khususnya anak-anak-Mu, teman-teman Joy Kids dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah ini, berikanlah mereka iman untuk percaya kepada Engkau atas apa yang telah mereka doakan, sekalipun mereka belum pernah melihat apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumuli, apa yang mereka minta kepada Engkau belum terjadi di depan mata mereka. Tetapi berikanlah iman kepada mereka supaya mereka boleh percaya kepada Engkau 100%, bahkan 1000%. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari Thomas. Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan sebelum dia melihat kalau Yesus itu adalah gurunya, Yesus adalah Bapanya. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui miss kami, sehingga apa yang disampaikan itu adalah daripada Tuhan, dan semua teman-teman kami boleh mengerti lebih lagi dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman JKC, apa kabar semuanya? Miss Gracia yakin setelah memuji dan menyembah Tuhan tadi semuanya semangat ya. Nah sekarang sebelum kita mau lebih lanjut lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari adik-adik sama-sama kita siapkan diri kita. Yang sudah mempersiapkan Alkitab boleh siapkan Alkitabnya. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20. Kita buka Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-31. Di situ perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, sebelumnya adik-adik, Miss Gracia mau tanya nih. Ingat nggak kalau cerita yang minggu lalu itu tentang apa? Iya, tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Miss Gracia review sedikit ya supaya kita sama-sama ingat karena ceritanya ini berkelanjutan. Nah, jadi ketika malam Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka berkumpul, murid-muridnya berkumpul di suatu ruangan di mana ruangan tersebut terkunci. Tidak boleh ada yang masuk. Hanya murid-murid Yesus saja yang di dalam. Tapi tidak ada satu muridnya yang bernama Thomas. Selain Thomas, semuanya ada di dalam ruangan tersebut. Benar kan ceritanya? Nah, ketika mereka sedang berkumpul, Yesus tiba-tiba muncul. Padahal semua ruangan terkunci. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu semuanya." Nah, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi tidak semua karena Thomas tidak ada di dalam ruangan itu. Nah, kemudian adik-adik berlanjut dengan cerita yang akan Miss Gracia sampaikan ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, teman-temannya tadi, murid-murid Yesus yang lain, mereka bertemu dengan Thomas dan mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dan apa yang mereka lihat, bahwa Yesus, Tuhan mereka, menampakkan diri di tengah-tengah mereka ketika mereka berkumpul di suatu ruangan yang sedang terkunci rapat. Ya, jadi Yesus melakukan mukjizat, dia muncul. Ketika dia sudah bangkit, dia muncul di tengah-tengah muridnya dalam ruangan yang terkunci. Jadi Yesus muncul tiba-tiba ketika murid-muridnya sedang berkumpul. Nah, Thomas yang sedang tidak berada di situ, dia tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh teman-temannya. Dia tidak percaya dengan apa yang diceritakan teman-temannya. Lalu kita baca ya ayatnya ya, biar semuanya tidak bingung. Mari sama-sama kita baca Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah adik-adik, di sini Thomas tidak percaya bahwa teman-temannya itu sudah melihat Tuhan, bahwa Tuhan sudah bangkit dari kematian dan Tuhan sudah menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, lalu kemudian apa yang terjadi? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam ruangan itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah adik-adik, jadi di sini Thomas tidak percaya, dia ragu, dia tidak percaya bahwa Yesus itu berkuasa bangkit dari kematian dan menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Adik-adik, seringkali kita merasa seperti Thomas, ya kan? Kita tidak percaya bahwa Yesus memiliki kuasa, kita tidak percaya bahwa Yesus mendengar doa kita, kita ragu akan janji-janji Tuhan. Benar nggak nih Tuhan menjanjikan damai sejahtera, sukacita, umur yang panjang, benar nggak? Tapi kok aku kayak gini? Tapi seringkali kita begitu ya. Nah, tapi adik-adik di sini mari sama-sama kita belajar dari Thomas. Supaya kita tetap mengingat bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita puji dan kita muliakan, nah dia melakukan kuasa, dia melakukan mukjizat. Apa aja mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan dulu ketika dia berjalan bersama-sama dengan muridnya. Pertama, apa? Dia mengubah air menjadi anggur, kemudian dia menyembuhkan yang lumpuh sehingga bisa berjalan, ya kan? Lalu dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, adik-adik, Tuhan yang melakukan hal-hal tersebut, Tuhan yang melakukan mukjizat-mukjizat tersebut masih sama dengan Tuhan yang kita sembah sekarang. Dia tidak berubah dulu sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, walaupun kita tidak melihat langsung mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, ya kan, seperti yang Miss Gracia sampaikan tadi, tapi kita harus percaya karena Tuhan bilang di ayat yang ke-29, sama-sama kita baca, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, sama-sama kita belajar untuk membangun iman kita, membangun harapan-harapan kita, membangun doa-doa kita di hadapan Tuhan, supaya semua kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena Tuhan bilang, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya." Mari adik-adik kita belajar dari Thomas, kita tidak hidup dalam keraguan-raguan, melainkan kita hidup dengan iman akan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, dia telah bangkit dari maut dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, Miss Gracia akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami mau Tuhan terus meyakinkan hati kami terus mau membawa jiwa kami, membangun roh kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk dengan tidak ragu dan selalu mengingat bahwa kebaikan Tuhan dan janji Tuhan pasti bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan keajaiban, Allah yang melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu lagi, sebab kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur buat minggu ini kami boleh beribadah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu membangkitkan iman kami, membangun roh percaya kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar ayat hafalan untuk minggu ini ya, dipelajari di rumah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Luar biasa ya Miss firman Tuhan tadi ya Miss. Jadi Miss mulai hari ini kakak nggak mau ragu-ragu, khawatir gitu Miss. Kan
kakak berdoa kan sering lama Tuhan Yesus menjawab Jawab, kan. Jadi nggak kan sabar. agak iya Miss, jadi Wah. ragu-ragu ya Oh, kan. Tuhan jawab nggak ya gitu ya? Iya Miss. Nah itu nggak boleh kakak, jangan mau seperti Thomas Thomas. ya. Hari ini kita sudah belajar firman, jadi kalau berdoa kakak harus percaya. Percaya sudah terima sekalipun belum, seperti itu ya kan. Nah kak, kita sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah bisa memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Nah kak, kita dulu sebelum pandemi kita terbiasa memberikan namanya persembahan misi setiap minggu ketiga, masih ingat kan? Masih dong, Teman-teman di Miss. rumah kan masih ingat ya ada persembahan misi ya kan? Nah ini mau minggu ketiga, ini minggu ketiga kita mau memberikan persembahan misi juga. Jadi ada persembahan untuk Tuhan, ada persembahan misi. Persembahan misi kita ulangin lagi ya, untuk apa itu persembahan misi? Ya Miss. Nah kakak, persembahan misi dan teman-teman Joy Kids di rumah yang mungkin baru mengikuti, persembahan misi itu adalah persembahan yang kita pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada yang untuk sekolah, ada untuk pembangunan gereja, pembelian alat musik. Nah pokoknya itu dipakai untuk di luar gereja kita, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Nah kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk memberikan itu lebih, kita harus memberikannya. Terus jangan lupa juga kak, perpuluhan yang biasa diberikan di minggu pertama ya. Baik kalau di rumah jangan lupa memberikan persembahan juga, tetap bisa persembahan misi, perpuluhan. Gimana caranya kita memberikan kalau kita di rumah kak? Kalau dari rumah kita itu bisa nge-scan kode QR yang ada di layar. Layar ini. Nah, bisa juga transfer ke bank ya kak. Iya, Miss. Nanti dikasih ini, di bawah sini ada nomor rekening gereja kita ya. Nah bagi yang kalau dua-duanya tidak bisa, bisa diantarkan ke gereja secara langsung ya. Hari Selasa sampai hari Sabtu Minggu boleh. Lebih baik lagi kita sudah bisa beribadah secara tatap muka ya kak. Nah oke kak, sudah ngomongin tentang persembahan. Nah ini loh, ini udah bulan apa nih kak? Bulan Mei. Bulan Mei. Teman-teman kakak pasti sudah mau ujian akhir ya. Iya Miss. Tandanya sudah mau naik kelas nih. Paham. Nah biasanya kalau mau naik kelas kita apa, ada liburnya ya? Ada Miss. Nah itu kan yang paling ditunggu-tunggu semua teman-teman Joy Kids di rumah. Kalau liburan kemana nih? Tuh kak, kita nih Miss mau beritahu kita liburan di bulan Juni nanti ada camping. Nah tapi campnya biasanya kan kak kita campingnya di hutan-hutan ya kalau Iya, namanya camp ya. Miss. Tapi kali ini kita buat camp di tengah kota. Camp di tengah kota. Nah jadi kita camp tapi kita bisa melihat gedung-gedung tinggi. Di tengah kota ada banyak lampu-lampu. Nah kemudian juga nanti paginya kita akan berkeliling kota untuk mendoakan, memberkati kota. Nah terus di dalam camp ini juga ada games-games yang seru. Selain kita pastinya di dalam camp kita belajar firman Tuhan ya. Nah jadi teman-teman kita mau infokan kak tanggal berapa itu? 27 sampai 28. Iya jadi kita nginap 1 hari kak. Iya. Seru kan teman-teman, mau ikut nggak? Nah banyak yang sudah chat Miss loh. Chatting Miss, mamanya nanya bagaimana persyaratan ikut camp. Nah jadi nggak ada persyaratannya, ada juga sih sebenarnya ada. Anak-anak yang masih di bawah kelas 4 itu tidak bisa ikut kak. Jadi yang ikut itu mulai dari kelas 4 sampai SMP. Kenapa kak tahu? Karena di camp ini kita tidak ada lagi yang bantu mandiin, kasih makan. Udah harus mandiri berarti ya. Betul, Miss. harus mandiri. Jadi udah bisa makan sendiri, nggak lagi diurusin gitu. Makanya kalau ada teman-teman kelas 3 mungkin yang sudah mandiri boleh ya. Tapi kalau masih nangis tidurnya nggak bisa ya. Nah biaya yang dikenakan untuk camp ini cuman 100.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa daftarkan, nanti di layar ini akan dikasih flyernya, akan dikasih kontak
dulu ya, Kak. Yuk, teman-teman yang di rumah semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga pada akhir ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau yang luar biasa baiknya. Kami penuh sukacita, kami diurapi, kami diberkati selama ibadah ini. Dan terlebih-lebih kami sangat diberkati melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan kami hari demi hari terus belajar untuk mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat gereja kami. Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus yang saat ini Tuhan mungkin pandemi sudah berlalu. Tetapi kami mendengar ada virus varian baru yaitu hepatitis akut yang akan melanda negeri ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami tidak takut, kami percaya ada Tuhan yang senantiasa melindungi setiap anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memang tidak pernah berubah.